اذكروها بالخير لأجل أن تقدموا لها الخير. Dan antum Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Indonesia tidak mengenal Islam, antum la ta'rifun al-Islam illa min al-Yaman. Antum tidak mengenal Islam kecuali dari Yaman, dan Yaman pada saat ini sedang diobok-obok oleh setan. Maka belilah, persembahkanlah sesuatu kepada Yaman sebagaimana Yaman mempersembahkan sesuatu kepada antum, dan sebutkan Yaman dengan baik. Pada tanggal 18 Februari 2021 pecah tragedi Sampit versus Madura. Konflik etnis antara Sampit versus Madura atau Dayak versus Madura, di mana korbannya 500 sampai 1000 dari suku Madura, di mana 100 sampai 700 itu dipenggal. Itu berdasarkan data-data yang saya dapatkan di berbagai dokumen-dokumen. Nah, lalu apa sebabnya pecahnya konflik etnis antara suku Sampit atau suku Dayak lebih tepatnya dengan suku Madura? Saya dalam hal ini akan menyampaikan, sebelum memutarkan sebuah video, saya menyampaikan bahwa saya asli suku Madura dan saya tidak memiliki sentimen negatif ataupun perasaan-perasaan negatif dengan suku Dayak dan berbagai suku lainnya. Saya memiliki hubungan yang baik. Khususnya dari Sampit, saya punya teman dan kami ngopi-ngopi bareng biasa saja. Dalam penyampaian ini saya hanya menyampaikan sesuatu yang barangkali bisa kita jadikan renungan bersama. Nah, apa sebab dari terjadinya meletusnya tragedi Sampit atau Dayak versus Madura? Saya akan memutarkan sebuah cerita dari salah satu pelaku sejarahnya yang turut berkontribusi di dalam mendamaikan konflik antara Dayak versus Madura, yaitu Mbah Nun. Mereka bukan anti Madura, pemicunya itu adalah martabatnya, harga dirinya orang Sampit Dayak itu dilukai karena pelabuhan Sampit dikai pelang pelabuhan Madura 2. Mureng-mureng, lu kok Madura 2? Wah, itu terus perang. Madura tidak punya kesiapan seperti mereka. Nek wong Dayak nek wis ngono iku wis apa jenenge? Irunge kan teko doan Madura iki. Madura iki. Saya ambu sapi kabeh. Oke ya iki karo guyon-guyon rek ya, aja muring-muring ya, aja terus terlalu serem-serem nang aku lah. Aku iki cinta karo kabeh, aja kuwatir. Jadi salah satu faktor penyebab dari tragedi Sampit versus Madura itu adalah suku Madura mengklaim bahwa Sampit adalah Madura kedua. Saya akan putarkan peristiwa yang sama, yaitu Indonesia itu diklaim sebagai Hadramaut kedua. Videonya ini saya putar. Sampai dibilang bumi Indonesia ini adalah Hadramaut yang kedua. Hadramaut yang kedua. Hadal Habib Ahmad, Al-Habib Ahmad bin Husain. Nah, itu apa bedanya antara penjelasan dari Mbah Nun yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang membuat meletusnya tragedi Sampit versus Madura adalah klaim dari suku Madura terhadap wilayah Sampit, di mana Sampit itu dikatakan sebagai Madura kedua. Dan di sini ada Habib yang mendeploy atau mengumumkan atau menceramahkan, yang ceramah itu memuat klaim bahwa Indonesia adalah Hadramaut kedua. Apa bedanya antara kedua hal tersebut? Itu adalah sesuatu yang sama, yaitu klaim atas sebuah teritori wilayah tertentu. Tetapi apakah hanya video ini saja, hanya jin dan si gendut ini saja yang
em, apa namanya ya, yang menyebarkan informasi bahwa Indonesia itu adalah Hadramaut kedua, atau dengan kalimat-kalimat yang sejenis itu. Ada banyak, dan diantaranya ini adalah, nah, Indonesia milik Aulia Tarim. Mari kita dengarkan. Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Indonesia. Jadi Jindan tadi itu menceramahkan bahwa Habib-Habib yang di Tarim itu mengatakan bahwa Indonesia adalah Hadramaut kedua. Kemudian Habib yang ini itu juga menceramahkan di media sosial dan disebarkan di media sosial secara luas bahwa Jawa adalah Bintu Tarim. Indonesia milik Aulia Tarim. Aulia Tarim itu yang dimaksud siapa? Ya dari klan Habib Alwi sendiri. Nah, klaim itu kan sama dengan klaim yang dilakukan oleh suku Madura terhadap wilayah Sampit, yang dimana dikatakan bahwa Sampit itu Madura kedua. Tapi apakah hanya satu Habib saja? Ada lagi yang sekarang kembali viral yang mengatakan bahwa tanah Pasundan itu milik Habib. Itu tongkat daripada Prabu Siliwangi di Gunung Gede. Kemudian itu tongkat diambil, ya, diambil, serahkan kepada Syekh ini sebagai cucu daripada Sayyidina Ali, dan kita semua harus ngaji kepada keluarga Sayyidina Ali kalau kita mau mendapatkan ilmu yang benar-benar daripada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Habib, saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini, karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Karena Habib yang miliki ini tanah. Ada juga video lain yang juga memiliki muatan klaim serupa atas kepemilikan tanah itu atau kepemilikan wilayah itu. Ada beberapa lagi seperti Purwakarta kalau tidak salah, Madura dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh beberapa sampel klaim yang mirip dengan atau bahkan sama dengan klaim yang dilakukan oleh suku Madura terhadap wilayah Sampit ketika menjadi faktor pembentuk meletusnya tragedi Sampit versus Madura. Nah, apakah Habib yang di Tarim itu memiliki pemahaman yang sama dengan Habib yang di Indonesia sebagaimana video-video tadi? Jawabannya adalah iya, secara substantif. Ini bisa kita saksikan di seminar Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur yang diselenggarakan di Kota Pontianak tahun 2016 kalau tidak salah, saya putarkan ya. اذكروها بالخير لأجل أن تقدموا لها الخير. Dan antum Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Indonesia tidak mengenal Islam, antum la ta'rifun al-Islam illa min al-Yaman. Antum tidak mengenal Islam kecuali dari Yaman, dan Yaman pada saat ini sedang diobok-obok oleh setan. Maka belilah persembahkanlah sesuatu kepada Yaman sebagaimana Yaman mempersembahkan sesuatu kepada antum, dan sebutkan Yaman dengan baik. أليس الإسلام يأمرنا ببر الوالدين وصلة الرحم؟ Bukankah Islam mengajarkan kita untuk bakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi? والنبي صلى الله عليه وسلم عندما انتبهوا بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث الصحابة إلى مصر Indonesia, ya, kenapa? Nah, itu videonya bisa teman-teman cari sendiri di YouTube ya. Di mana Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur ini yang dari Tarim Hadramaut itu memiliki paradigma bahwa Indonesia itu adalah anak dari Yaman, atau lebih spesifik Tarim Hadramaut. Jadi diposisikan bahwa Indonesia itu subordinat dari Yaman atau Tarim Hadramaut.
Jadi kita, Indonesia itu diposisikan di bawah kendali, di bawah pengaruh, di bawah kekuasaan dari Yaman atau Tarif Hadramaut, lebih tepatnya, lebih spesifiknya. Nah, paradigma dari Habib yang dari Tarif Hadramaut itu sama persis dengan paradigma yang ada di benak atau di pikiran atau di spirit atau di hati Habib-Habib yang ada di Indonesia. Sebagaimana tadi telah diputarkan videonya. Sekarang pertanyaannya adalah apa bedanya antara klaim atas kepemilikan Indonesia oleh para Habib itu dengan klaim kepemilikan Sampit oleh suku Madura. Ketika dikatakan bahwa Sampit adalah Madura kedua, suku Madura dipenggal. Ketika dikatakan Hadramaut, Indonesia adalah Hadramaut kedua, maka semestinya polanya itu sama dan memang memiliki dampak yang sama secara psikologi sosial. Oke, itu hanya satu faktor saja. Tetap mari kita lebih mendetail lagi. Apa sebabnya tragedi Sampit versus Madura itu terjadi? Yang pertama itu saya simpulkan atau bagi menjadi saya kategorikan menjadi empat faktor. Yang pertama adalah faktor akumulasi pertikaian yang kecil-kecil dari beberapa tahun yang lampau. Kemudian yang kedua adalah faktor hegemoni, yang ketiga adalah faktor arogansi, yang keempat adalah faktor klaim atas wilayah. Dan empat faktor ini itu juga dilakukan oleh atau juga terjadi pada gerakan-gerakan klan Habib Alwi di Indonesia kepada bangsa pribumi Nusantara. Bahkan lebih parah lagi, karena ada pemalsuan makam yang itu terjadi secara masif. Di samping itu juga terjadi pemalsuan sejarah, klaim-klaim atas sejarah, klaim-klaim atas kemerdekaan Indonesia, klaim-klaim atas tokoh-tokoh pahlawan Nusantara, dan doktrin-doktrin sesat, hurafat, serta berbagai data-data lainnya yang banyak sekali tersebar di YouTube. Nah, klan Habib Alwi itu melakukan hal yang lebih parah dibandingkan apa yang dilakukan oleh suku Madura di dalam tabulasi faktor-faktor itu. Sebagai salah satu data yang bisa saya tampilkan, yakni tentang pemalsuan makam yang dilakukan oleh klan Habib Alwi. Berikut datanya. Sebenarnya banyak sekali ya tokoh-tokoh dari keraton Mataram itu yang dibaalawikan ke wadah. Yang jenengan aturaken tadi itu kan salah satu contoh nggih. Artinya ya tentu pembaalawian itu sesuatu yang benar-benar masif ya. Artinya mereka bukan karena kecelakaan, kesalahan penamaan, pengidentitasan, bukan. Tapi memang sengaja, ya, sengaja. Iya. Jadi waduh sampai kadang kalau kita data siapa yang dibalikan itu ngeri ya, ngeri, bener-bener ngeri. Artinya yang nyata-nyata real itu Zuriyah Mataram misalkan, real dan jelas buktinya. Artinya artefak, data, kekancingan dan lain-lain itu ada. Demikianlah testimoni dari Bapak Kiai tersebut yang mengatakan ngeri. Pemalsuan makam, pemalsuan identitas makam, baik itu makam yang sudah ada, eksis nyata, kemudian diubah identitasnya menjadi Habib atau klan Habib Alwi, ataupun makam-makam yang sebenarnya tidak ada, kemudian diada-adakan, diciptakan, kemudian diatasnamakan klan Habib Alwi. Sebagaimana video tadi yang telah teman-teman saksikan itu, Bapak Kiai tersebut mengatakan ngeri sekali, dan ini bukan tanpa kesengajaan, tapi memang betul-betul disengaja. Dan saya juga sudah membuat tulisan-tulisan mengenai hal tersebut yang bisa teman-teman baca lagi secara menyeluruh di
website pwils.net. Nah, kembali kepada topik tragedi Sampit versus Madura. Lalu bagaimana dengan klan Habib Alwi? Klan Habib Alwi itu telah melakukan apa yang dilakukan oleh suku Madura kepada warga Sampit. Perbedaannya adalah ketika tragedi Sampit versus Madura itu yang menjadi pelaku atau pemerannya adalah etnis Sampit dengan etnis Madura. Nah, apa yang dilakukan oleh klan Habib Alwi ini dengan segala kejahatan-kejahatannya, baik secara verbal maupun secara fisikal maupun gerakan-gerakan lainnya, dia menyulut konflik antara etnis Habib Alwi versus seluruh bangsa Indonesia. Karena yang diklaim adalah Indonesia. Jadi tidak hanya Jawa, tidak hanya Madura, tapi juga dari Aceh, Medan, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya, sampai Papua, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Maka posisinya adalah Habib Alwi versus pribumi Nusantara dari Aceh sampai Papua. Sekarang pertanyaannya adalah, jika apa yang dilakukan oleh suku Madura itu kepada warga Sampit menyebabkan suku Madura itu dipenggal kepalanya, lalu mengapa klan Habib Alwi tidak dipenggal kepalanya? Padahal apa yang mereka lakukan itu lebih parah daripada apa yang terjadi yang menyebabkan terjadinya tragedi Dayak versus Madura. Ya, saya tahu jawabannya, tapi itu silakan dirundungi masing-masing. Terutama khusus kepada warga Kalimantan yang melakukan penolakan kepada Gus Abbas Buntet Cirebon sebagai Ketua Umum PWI LS. Warga Kalimantan itu masuk Indonesia atau bukan? Kalimantan itu kan Indonesia. Dengan demikian Kalimantan itu juga diklaim sebagai Hadramaut kedua. Sebagaimana dulu warga Madura itu mengklaim Sampit itu sebagai Madura kedua. Jika dulu Anda warga Kalimantan itu memenggal suku kami karena klaim itu, maka semestinya dengan pattern yang sama, dengan faktor-faktor yang terpenuhi keseluruhannya yang dilakukan oleh klan Habib Alwi, bahkan lebih parah daripada itu, maka jika mengikuti pattern apa yang terjadi pada tragedi Sampit versus Madura, maka klan Habib Alwi tersebut menjadi ancaman serupa kepada seluruh warga Kalimantan. Kenapa Anda tidak penggal kepala para Habib itu? Jika dulu Sampit dikatakan Madura kedua, maka suku Madura dipenggal kepalanya. Sekarang Indonesia itu diklaim sebagai Hadramaut kedua. Maka dengan demikian mengikuti pola itu, apakah klan Habib Alwi patut untuk dipenggal kepalanya? Terutama oleh para warga Kalimantan yang pernah mengalami secara langsung bagaimana tekanan psikologis, bagaimana tekanan mental, bagaimana tekanan sosiologis, antropologis, dan lain sebagainya lah, hukum dan lain sebagainya, sehingga pecahlah tragedi Sampit versus Madura tersebut. Tentu Anda bisa mengerti perasaan kami yang tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh klan Habib Alwi kepada kami yang ada di Jawa serta yang ada di daerah lain selain Kalimantan ya. Dan Kalimantan itu juga bagian dari Indonesia, dan juga ada doktrin-doktrin sesat dari klan Habib Alwi yang juga disebarkan di Kalimantan. Itu ada datanya. Dan juga ada makam-makam palsu atau makam-makam yang dipalsukan, yang itu asli Kalimantan kemudian dibalwikan.
Jadi jika umpamanya klan Habib Alwi itu dipenggal oleh warga non Kalimantan misalnya, saya pikir warga Kalimantan harus memiliki dan sewajarnya memiliki pengertian mengapa kami melakukan itu, atau mengapa mereka melakukan itu, atau mengapa kita melakukan itu. Sebagaimana Anda telah pernah mengalami tragedi Sampit versus Madura. Dan Kalimantan itu kan bagian dari Indonesia. Atau bukan bagian dari Indonesia? Coba terang-terangan aja. Itu yang menolak-menolak kedatangan Gus Abbas itu, cobalah terang-terangan aja. Anda Kalimantan itu Madura atau Kalimantan itu Indonesia atau bukan? Jika iya, maka Kalimantan itu juga diklaim sebagai milik klan Habib Alwi.